jumlah kolom pada matriks yang akan dikalikan harus sama dengan jumlah baris pada pengalingnya. Untuk pengalin syaratnya harus dipenuhi pada operasi perkalian dua buah matriks ya. Nah, pada hari ini kita bahas tentang jenis-jenis matriks. Pada jenis-jenis matriks, walaupun ini pengetahuan ya, semacam nanti ilmu yang kalau sudah kita terapkan nanti kita temui pada aplikasi-aplikasi penggunaan matrik. Salah satunya nanti ada operasi, ada misalkan di program linear atau sistem persamaan linear. Nah, salah satu kegunaan dari jenis-jenis matrik ini, kita lihat nanti ada beberapa matrik yang khusus yang ditujukan untuk penyelesaian suatu sistem persamaan linear. Salah satu contohnya itu di operasi baris ya, operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer itu nanti penggunaannya luas ya, penggunaannya luas. Tidak hanya di tidak hanya di dunia bisnis, dan penyelesaiannya ternyata larinya ke penyederhanaan bentuk matriks ya. Penyederhanaan bentuk matriks itu tujuannya supaya, karena ketika kita bicara ke dunia nyata itu ternyata matriks yang akan muncul atau yang akan jadi itu tidak hanya satu sederhana, maksudnya tidak hanya sederhana, tapi ternyata nanti kompleks ya, kompleks. Ibu coba joinnya lagi yang lewat laptop, mudah-mudahan bisa, supaya layarnya agak besar ya. Nah, kita masih lanjutkan di sini beberapa jenis matrik ya khusus ya yang berkenaan dengan matriks. Yang pertama di sini matriks nol ya. Matriks nol di sini adalah ada ini ya. Bentar. Masih connecting dengan, kita tunggu sebentar. Jadi tadi kita bicara tentang matriks nolnya. Suaranya jelas nggak? Halo? Agak kecil, Bu. Agak kecil ya. Kayaknya masuk. Aku pindah ke lab. Sudah kedengaran.
Bu, suara pian kereda, Bu. Ibu pindah ke HP lagi. Iya, Ibu pindah ke HP lagi ini. Jadi matriks, kita tadi bicara tentang matriks ya. Yang ini kedengaran. Aduh, kok pagi ini agak error ya. Kedengaran, Bu. Kedengaran, Jadi Bu. Bu Kedengaran, Bu. ya, Nggih, Bu. main di HP Bu nggak bisa di laptop ini. Mudah-mudahan echo-nya nggak keluar ya. Nggak tahu trouble di laptopnya. Jadi kita tadi bicara tentang matriks ya, sebenarnya teoritis tentang matriks tadi. Yang kita mau bahas tadi tentang jenis-jenis matriks ya, jenis-jenis matriks. Jadi yang pertama tadi kita bahas tentang matriks nol ya. Matriks nol. Matriks nol itu isinya atau elemen matriksnya semuanya nol ya. Elemennya semuanya nol. Semuanya nol itu kalau kita perhatikan tidak ada yang tidak nol ya. Cuman matriksnya bisa berupa matriks bujur sangkar, artinya sama antara jumlah baris dan kolomnya. Bisa juga tidak berupa matriks bujur sangkar ya. Artinya jumlah baris sama kolomnya itu tidak sama. Kita lihat di sini ada matriks A, B, dan C. Kita lihat ada yang bujur sangkar, kalau yang A, kalau yang B dan C itu tidak ya, tidak berupa matriks bujur sangkar. Kemudian kalau kita lihat contoh yang kedua dari jenis-jenis matriks itu ada matriks yang disebut matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar ini adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi kalau kita perhatikan contoh A itu berapa baris berapa kolom? 2 baris 2 kolom ya. Yang B-nya 3 baris 3 kolom. C-nya 4 baris 4 kolom. 4 baris 4 kolom ya. Nggih, Bu. Nah itu matriks 4 yang kali 4, Bu. ya 4 kali 4. Nah kemudian kita lihat lagi pada slide berikutnya. Di slide berikutnya itu ada matriks yang kita sebut dengan matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar elemen utamanya bernilai 0. Jadi di matriks itu ada yang kita sebut dengan matriks yang di elemen utama itu berarti yang dari kiri atas ke kanan bawah ya. Menyilang dari kiri atas ke kanan bawah itu elemen utama. Nah di elemen utamanya itu ada suatu nilai tertentu yang di luar dari yang pojok kiri atas ke kanan bawah itu nilainya 0. Itu matriks diagonal. Kalau kita lihat contohnya matriks diagonal bisa lihat ini yang ukuran 2x2 yang A. Kita lihat di matriks A itu diagonal utamanya itu yang 1,5 itu diagonal utama, yang di luar diagonal utamanya itu
yang baris 1 kolom 2, kemudian baris 2 kolom 1, 0, 0. Kemudian yang B itu matriks diagonal yang ukurannya 3 kali 3. Kemudian yang C, matriks C ini matriks diagonal juga yang ukurannya 4 kali 4. Jadi semua elemen di luar elemen utama bernilai 0 itu matriks diagonal. Kalau misalkan ada salah satu nilai elemen pada diagonal utama ada yang 0, salah satu aja atau tidak seluruhnya ya, itu juga termasuk dalam matriks diagonal. Contohnya yang matriks C ya. Kita lanjut di sini. Yang berikutnya setelah matriks diagonal tadi matriks skalar. Matriks skalar ini adalah matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Jadi kalau elemen utamanya bernilai sama, maka dia masuk dalam matriks yang kita sebut dengan matriks skalar. Jadi diagonal utamanya semua sama. Yang di luar diagonal utamanya 0 ya. Kita lihat di sini contoh ada matriks diagonal A itu ukuran 2 kali 2, B itu yang ukuran 3 kali 3, kemudian yang C-nya matriks diagonal yang ukuran 4 kali 4. Seluruh diagonal utamanya, nilai elemen-elemen pada diagonal utamanya nilainya sama ya. Sama ya. Yang di luar diagonal utama itu 0. Ini matriks skalar namanya. Kemudian yang berikutnya setelah matriks skalar itu ada yang kita kenal dengan matriks identitas. Matriks identitas ini sering dibahas ketika membahas tentang matriks, terutama yang berkaitan dengan inverse matriks ya. Nanti ada inverse matriks ya. Ketemu nanti dengan begitu juga ketika menyelesaikan sistem persamaan menggunakan adjoint dan determinan itu biasanya ketemunya dengan inverse. Jadi ketika bicara inverse, kemudian ada determinan, adjoint, sering ketemu dengan matriks identitas. Begitu juga ketika menyelesaikan sistem persamaan linear yang menggunakan operasi baris, itu juga nantinya ketemu dengan matriks identitas. Karena di seluruh penyelesaian operasi baris itu larinya matriksnya dibawa ke matriks identitas ya. Jadi ini sering digunakan, matriks identitas ini sering dipakai ketika bicara tentang matriks yang sudah diaplikasikan ke materi-materi yang lain yang menyangkut matriks ya, penggunaan matriks. Di sini matriks identitas itu adalah matriks skalar ya, skalar tadi dengan yang elemen-elemen pada diagram utamanya bernilai 1. Jadi kalau ada atau terjadi matriks skalar yang diagonal utamanya itu nilainya elemennya 1 semua, maka itu kita sebut dengan matriks identitas. Di sini ada contoh matriks identitas yang ukuran 2 kali 2 untuk A. Yang A ini bisa juga disebut atau di I2 misalnya identitas dengan ordo 2 kali 2. Kemudian yang B ini identitas, matriks identitas dengan ordo 3 kali 3, terkadang juga disebut dengan I3 ya. Maksudnya sama ya. Kemudian kalau yang ini matriks identitas dengan ordo 4 kali 4, I4. Jadi kalau tadi matriks identitas itu seluruh elemen utamanya nilainya 1 ya. Kemudian ada yang kita sebut dengan matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas ini sesuai dengan namanya, nanti dia berupa matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi yang di bawah diagonal utama tadi yang dari kiri atas ke kanan bawah itu diagonal utama, di bawah diagonal utama di sini dikatakan dia bernilai 0. Yang ada nilainya selain 0 atau boleh salah satunya 0 itu yang di atas diagonal utama.
Kita lihat contoh matriks segitiga atas. Ini segitiga atas ya. Cirinya seperti segitiga, yang di atasnya itu berisi ya. Ada isinya, ada elemen-elemen yang bukan nol. Kemudian ini juga contoh yang segitiga atas. Di contoh yang kedua ini ada salah satu yang elemen nol. Tidak masalah asal tidak seluruh elemen di atas diagonal utama itu nol. Ya. Itu masuk dalam matriks segitiga atas ya. Kemudian contoh yang ketiga ini juga sama seperti yang B tadi, cuman ukurannya ordonya 4x4 ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat di bagian selanjutnya itu ada matriks segitiga bawah. Kalau matriks segitiga bawah ini matriks yang kebalikan dari segitiga atas tadi. Kalau segitiga bawah itu matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Kalau tadi di bawah diagonal utama yang bernilai 0. Kalau ini di atas diagonal utama bernilai 0. Sekarang bagaimana kegunaannya? Apa bedanya antara segitiga bawah segitiga atas? Kedua-duanya itu biasanya sering dikombinasikan ya. Dikombinasikan untuk menyelesaikan operasi baris ya. Sistem persamaan linear menggunakan operasi baris elementer. Ya, operasi baris elementer. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke sana ya. Nah, ini tadi yang terakhir ya, sebenarnya masih ada beberapa jenis matrik yang nanti bisa dicari sendiri lah, cari sendiri gimana. Cuman yang 7 ini yang disebutkan ke-7 matrik yang khusus di sini itu yang sering diaplikasikan ketika kita menggunakan matriks, baik itu untuk materi nanti ada determinan ya yang pendekatannya dengan penyelesaiannya dengan matriks ya. Kemudian ada inverse matrix, kemudian ada sistem persamaan linear. Di sistem persamaan linear itu nanti ada beberapa jenis penyelesaian ya, salah satunya ya menggunakan operasi baris elementer. Nah, lanjutannya nanti di program linear masih di materi yang berkaitan dengan penyelesaian umum sistem persamaan linear dan program linear itu ada yang kita sebut dengan metode simplex ya. Itu nanti lebih luas lagi dibahas di sana. Ternyata persamaan atau nanti model matematika yang dibentuk dari real ya, itu dari kondisi yang sebenarnya di lapangan real itu tidak hanya bicara tentang berapa buah elemen atau beberapa buah variabel, tapi bisa berkembang sampai banyak variabel. Karena itu metodenya nanti sudah digunakan yang lebih spesifik dan lebih rumit, yaitu tadi yang Ibu sebutkan salah satu metode penyelesaiannya itu menggunakan metode simplex ya. Nah itu yang kira-kira materi kita hari ini tentang jenis-jenis matrik ya. Mudah-mudahan walaupun tadi banyak kendala ya, Ibu juga kebetulan mainnya ini di HP ya kecil, tapi mudah-mudahan bisa tersampaikan materi yang jadi target yang perlu diketahui, dan untuk menambah wawasan nanti juga bisa dicari kembali, nanti bisa ya web atau beberapa materi yang bisa saudara ambil di Google ya, di Google baik itu di blog-blog atau di di web resmi yang pembelajaran tentang statistik, pembelajaran tentang matriks ya. Kira-kira sampai di sini ada yang perlu ditanyakan nggak? Jadi nanti di akhir perkuliahan
kita ada tugasnya nanti minta tolong dikoordinir seperti biasa oleh ketua kelas. Ketua kelasnya nanti pengumpulannya via ini aja ya, via apa namanya, email Ibu. Jadi satu file aja yang dikumpulkan, sudah dikumpulkan dijadikan satu, boleh misalkan filenya sudah dikumpulkan semua, digabung jadi satu file PDF, dikumpulkan ke Ibu ya. Kira-kira cukup ya hari ini ya pertemuan kita, singkat tapi mudah-mudahan tidak ada masalah, mudah-mudahan ya. Jadi materi matrik ini yang di bab yang pertama kita anggap sudah selesai. Jadi kemarin ada yang di pertemuan yang kedua itu ada penjumlahan dan pengurangan matrik. Kemarin syaratnya ordanya harus sama ya pada penjumlahan pengurangan matriks. Kemudian pada perkalian matrik dengan skalar. Perkalian matrik dengan skalar ya itu juga perlu diketahui ternyata simple, sederhana, tinggal skalarnya dimasukkan atau dikalikan pada masing-masing elemen dari matriks ya. Nanti ketemu hasil dari perkalian matrik dengan skalar. Kemudian kalau yang berikutnya itu perkalian matrik dengan matriks. Syarat yang harus dipenuhi oleh perkalian matrik dengan matrik itu kemarin jumlah kolom dari matrik yang akan dikalikan harus sama dengan jumlah garis pada matrik pengalinya. Nah itu beberapa hal yang sederhana, cuman harus benar-benar diingat dan dipegang. Dan sebelum mengalikan, selain melihat tadi syarat-syarat yang perlu diikuti, yang perlu dilihat dari awal itu memang orde matrik yang akan dioperasikan. Lihat misalkan ada berapa matrik ya, dilihat semua matriknya berapa kali berapa, yang A berapa, yang B berapa, yang C berapa kali berapa ordanya. Itu dicatat dan jangan sampai tertukar, itu prinsipnya ya. Kira-kira cukup ya untuk hari ini ya, mudah-mudahan tidak ada masalah ya, mudah-mudahan ya. Tugasnya nanti Ibu coba share ke ketua kelas. Ketua kelasnya chat Ibu ya, Ibu ketua kelasnya untuk yang Bu. penugasan hari ini. Iya, Bu. Ada ketua kelasnya mana? Ada, Bu. Ya, coba chat yang ke nomor Ibu searching nama banyak ya namanya, jadi agak-agak ini. Di searching ke nomor Ibu. Sudah? Sudah belum ya? Belum ya? Ini kelas 1A ya? Nggih, Bu. Nggih, Bu. 1A. Siapa namanya? Ini belum ada yang chat, coba Ibu langsung share. 1D. Namanya siapa? Boleh 1D. Yang 1A siapa? 1A MI. Ramlan ya? Oh ya. Ya, Ibu coba share materinya ya. Bentar, materi untuk tugas ya. Ramlan tadi ya, Ramlan. Iya, Bu, Ramlan, Bu. Bentar. Nah, itu ada tugas sudah Ibu kirim ya, yang di tempat Ramlan. Jadi sudah masuk.
Di tempat Ramlan sudah masuk. Sudah, Bu. Sudah. Jadi itu ya. Nah, tugasnya itu nanti di-share sama teman-temannya. Itu ada apa yang dimaksud dengan matrik bujur sangkar, diagonal, satuan, ada tambahannya matrik transpos, ada matrik simetris, simetris miring, mungkin istilah aja nanti itu yang berbeda ya. Ada inverse, kemudian ada skalar, ada beberapa yang belum Ibu sampaikan di sini, tinggal saudara cari, nanti dikumpulkan 1 hari aja ya. Besok berarti ya. Besok pagi nanti dikumpulkan dan pengumpulannya via email